Hebat se-Indonesia, apa kabar? Kali ini kita akan membahas mengenai konteks sosial kultur daerah Purbalingga yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dengan fasilitator Ibu Rena Anompurwati dan pengajar praktek Heru Mei Kiantoro. Kita berlima adalah CGP dari kelompok 11.378. Ini adalah bahan diskusi kita kali ini. Makna sosiokultural. Sosiokultural merupakan gagasan-gagasan kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Sosiokultural juga diartikan sebagai struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantoro ada 3. Yang pertama, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, memerdekakan dan berpusat kepada murid. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Sosiokultural kita kali ini adalah membahas mengenai sadranan. Nyadran atau sadranan merupakan tradisi yang masih dilakukan oleh orang Jawa. Kegiatan ini dilaksanakan di bulan Syaban. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan rasa syukur yang dilakukan secara bersama-sama. Biasanya dengan mengunjungi makam atau kuburan leluhur yang ada pada suatu desa menjelang Ramadan. Maksud dari kegiatan sadran adalah untuk mendoakan leluhur yang telah meninggal dunia, mengingat diri bahwa setiap orang pasti akan mengalami kematian. Dan sadranan juga masih dilaksanakan untuk melestarikan budaya gotong royong dalam masyarakat, sekaligus sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan bertetangga melalui kegiatan Kembul Bujono atau makan bersama. Nilai-nilai sosiokultural sadranan yang relevan dengan pemikiran KHD adalah yang pertama, religius, 2 gotong royong, 3 solidaritas atau kerukunan, yang keempat, budi pekerti. Nilai religius yang ada di sekolah. Murid membiasakan diri bersikap sesuai dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh kegiatan pembiasaan Asmaul Husna, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, peringatan hari besar keagamaan, sholat duha dan duhur berjamaah, pesantren kilat Ramadan, dan Jumat religi. Nilai yang kedua adalah gotong royong. Siswa mampu memiliki sikap gotong royong atau ringan tangan, suka membantu orang lain dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh kegiatan di sekolah antara lain Jumat bersih dan piket kelas. Nilai yang ketiga adalah solidaritas. Siswa mampu memiliki perasaan saling percaya antara anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Contoh kegiatan sekolah antara lain kerja kelompok, menjenguk teman yang sakit, dan eskul pramuka. Sikap yang keempat adalah budi pekerti. Siswa mampu meneladani sikap baik yang diajarkan atau dicontohkan secara konsisten, dibiasakan agar menjadi kebiasaan, kemudian menjadi sebuah karakter. Satu pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menebalkan laku peserta didik di kelas atau di sekolah adalah tata krama dan budi pekerti, di mana masyarakat suku Jawa sangat menjunjung tinggi sikap dan tata krama seseorang. Tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Ki Hajar Dewantoro ini di sekolah adalah tantangannya antara lain yang pertama, masih rendahnya motivasi internal murid dalam mengikuti setiap kegiatan yang ada di sekolah. Yang kedua, perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat menjadikan murid bersikap egosentris dan individualistik. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari lingkungan sekolah dan keluarga. Solusinya, menerapkan praktik disiplin positif kepada murid dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga menjadi kebiasaan, memberikan motivasi, dorongan, dan semangat, melibatkan orang tua wali murid untuk berpartisipasi aktif dalam menasehati. Kesimpulannya, konteks sosiokultural di lingkungan masyarakat berbeda-beda di setiap daerah dan memiliki kekhasan dan keunikan masing-masing. Dan dari banyak sosiokultural yang ada di lingkungan masyarakat sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, dan hal tersebut juga dapat dikontekstualikan di sekolah
dan pembelajaran dengan peserta didik. Sarjana merupakan salah satu sosiokultural yang dapat diterapkan di sekolah karena sejalan dengan pemikiran KHD, religius, gotong royong, solidaritas, kerukunan, dan budi pekerti. Penguatan pemikiran KHD tidak hanya menciptakan peserta didik yang unggul dalam pembelajaran, tetapi juga individu yang bertanggung jawab, berempati, dan peduli terhadap lingkungannya. Demikian paparan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.